Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin Maksum. Dalam video pembelajar kali ini saya akan sedikit membahas tentang supervisor. Nah, mungkin dari salah satu dari kalian sudah menjadi supervisor sudah lama. Nah, menurut kalian, apakah kalian sudah menjadi supervisor yang baik? Supervisor adalah salah satu orang yang paling penting di dalam sebuah perusahaan karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, yaitu mengatur dan menjalin hubungan yang baik antara level manajemen dengan staf. Di balik itu, supervisor merupakan salah satu jabatan yang kerap diidam-idamkan oleh karyawan karena dianggap memiliki karir yang bagus dengan gaji yang tinggi. Nah, berikut ini adalah beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh seorang supervisor dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, menerangkan job desk pada level staff. Yang kedua, memberikan pengarahan dengan baik di dalam briefing kepada staff. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan baik antara level manager dan staff. Yang keempat, melakukan kontrol dan evaluasi terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh staf di bawahnya. Yang kelima, menjadi penyemangat bagi semua anggota staf di bawahnya. Yang keenam, menegakkan aturan yang ada di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada departemennya. Nah, jika kalian melihat pada tugas di atas, dapat dikatakan bahwa tidak hanya kemampuan hard skill saja yang dibutuhkan. Diperlukan sebuah kemampuan soft skill dan komunikasi yang baik agar Anda dapat menjadi supervisor yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi supervisor yang baik dengan tugas dan tanggung jawab segitu banyaknya. Oke. Sini saya juga akan membahas tentang tips menjadi supervisor yang baik. Ada 8 tips. Yang pertama, memiliki semangat tinggi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang dimaksud memiliki semangat tinggi yaitu model utama bagi Anda yang ingin menjadi supervisor yang baik adalah memiliki gairah dan semangat positif untuk menggapai apa yang diinginkan perusahaan. Mulai dari bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan, memahami budaya kerja di perusahaan, hingga patuh pada setiap peraturan yang ditegakkan dalam perusahaan tersebut. Bagaimana seorang Anda dapat disebut dengan supervisor yang baik oleh anggota jika tidak memiliki semangat tinggi dalam mencapai tujuan perusahaan? Karena secara tidak langsung anggota di dalam departemen tersebut akan meniru apa yang biasa dilakukan olehnya. Yang kedua, berpenampilan penuh pada keyakinan. Nah, yang dimaksud supervisor yang baik harus memiliki keyakinan dalam setiap pekerjaan yang sudah dan akan dikerjakan olehnya, bukan justru selalu ragu pada setiap pengambilan keputusan yang akan diambil. Hal ini berhubungan langsung dengan tugas seorang supervisor, yaitu memecahkan masalah yang sedang terjadi. Bagaimana jadinya ketika anggota yang sudah menjadi tanggung jawab supervisor tersebut mendengar selalu ada keraguan dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil olehnya? Yang terjadi justru anggota Anda melihat bahwa Anda tidak memiliki keahlian apapun. Nah, dalam bidang ini yang sedang ditanggung sehingga berdampak pada perasaan yang tidak aman pada setiap anggotanya. Yang ketiga, mampu menyampaikan dan menerima informasi dengan jelas. Nah, sudah sangat jelas nih tertulis mampu menyampaikan dan menerima informasi yang jelas. Yaitu tugas supervisor menyampaikan pesan dengan baik antara level manager dan staff ataupun dari head ke bawahan. Nah, ini artinya agar Anda dapat dengan mudah memiliki karir yang baik. Langkah terbaiknya adalah mulai untuk belajar memahami bagaimana cara berinteraksi, mendengarkan atau menyampaikan pesan dengan orang lain secara jelas dan tepat, terutama pada saat berinteraksi terkait dengan permasalahan yang ada di kantor.
sudah menjadi wajib bagi seorang supervisor yang harus memiliki skill ini.